Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime ingin membahas One Piece. Dan di video terbaru kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai seluruh buah iblis dan juga karakter-karakter yang telah mengeluarkan bentuk awakeningnya masing-masing. Dan seperti apakah bentuk awakening dari para pengguna buah iblis tersebut. Kalian siap ya? Mari kita langsung saja ke videonya. Awakening adalah bentuk penguasaan tertinggi seseorang terhadap buah iblis yang mereka miliki. Ketika seseorang pengguna buah iblis menggunakan kemampuan ini, maka sudah dapat dipastikan kalau dia sudah benar-benar mencapai wujud paling kuat dan paling dalam dari buah iblis yang dia makan. Sejauh ini kita sudah melihat beberapa orang berhasil melakukan awakening, entah itu kawan, musuh, ataupun pihak netral selama perjalanan Luffy menjelajahi Grand Line. Dan mari kita bahas saja siapakah yang berhasil membangkitkan buah iblisnya dari kasus paling pertama hingga kasus paling terakhir di chapter terbaru yang sekarang telah keluar. Mari kita mulai dengan karakter paling pertama yang memperlihatkan teknik awakening buah iblis, yaitu Crocodile. Banyak dari kalian yang membaca manga ataupun menonton anime One Piece salah menyangka kalau para binatang buas di Impel Down lah yang pertama kali melakukan awakening Devil Fruit alias buah iblis. Bahkan jika kalian search di Google pun, maka jawaban yang kalian dapatkan mengenai siapakah yang pertama berhasil melakukan awakening buah iblis, maka jawaban dari Google akan menyebutkan kalau para binatang buas di Impel Down lah yang pertama kali melakukan awakening. Dan ini tentu saja adalah jawaban yang salah, karena orang pertama yang berhasil melakukan awakening buah iblisnya adalah Sir Crocodile, pengguna buah iblis Suna no Mi yang merupakan buah iblis tipe Logia. Salah satu bajak laut bekas pimpinan organisasi rahasia Baroque ini adalah pengguna buah iblis tipe Logia pertama yang Luffy hadapi. Sehingga jelas sekali kalau kemampuan buah iblis tipe Logia yang memang biasanya jauh lebih unggul dari buah iblis lainnya membuat Luffy kesusahan untuk mengalahkan salah satu anggota bekas Shichibukai ini. Tidak hanya serangan-serangan fisik tidak bekerja kepada Crocodile, dia juga mampu menyedot cairan di sekitarnya. Tentunya kemampuan ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang pada dasarnya hampir sebagian besar tubuhnya terbuat dari cairan, termasuk Luffy yang menjadi lawannya di Alabasta. Setelah Luffy secara jenius menyimpulkan kalau alasan Crocodile menghentikan turunnya air di Alabasta adalah karena dia takut air, maka Luffy langsung menggunakan air sebagai senjatanya. Dan seperti yang bisa kita lihat, serangan Luffy akhirnya bekerja juga setelah dia melumuri anggota-anggota tubuhnya tersebut dengan air. Terdesak, Crocodile pada akhirnya menggunakan kemampuan awakening yang jarang sekali dia gunakan. Ketika Crocodile melakukan awakening, maka dia akan menggunakan kemampuannya menyedot cairan dan menyerap semua unsur di sekitarnya, entah itu organik ataupun anorganik, dan membuatnya menjadi pasir. Dan istana kerajaan Alabasta berhasil dia hancurkan menggunakan kemampuan awakeningnya ini. Bentuk awakening selanjutnya adalah bentuk awakening dari para monster setengah binatang yang muncul di penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di dunia One Piece, Impel Down. Para monster ini adalah merupakan monster yang bekerja sebagai penjaga di level 4 hingga level 6 dan merupakan tingkat penjara dengan para penjahat paling berbahaya di tempat tersebut. Karenanya para monster ini ditempatkan secara bebas berkeliaran di lantai-lantai tersebut. Para hewan buas yang pada dasarnya memakan buah iblis Hito-Hito no Mi ini memiliki 3 jenis, yaitu Minotaur yang pada dasarnya adalah sapi yang memakan buah iblis tersebut, Mino Zebra, Mino Koala, dan Mino Rhinoceros. Keberadaan mereka jauh lebih berbahaya daripada para monster yang ada di level 1, seperti misalnya Basilis dan Manticore. Bukan dikarenakan kekuatan mereka, namun dikarenakan kemampuan tempur mereka yang tinggi dan bentuk awakening buah iblis mereka.
Buah iblis tipe Zoan pada dasarnya memiliki bentuk awakening yang berbeda dengan buah iblis tipe Logia juga Paramecia. Sementara bentuk awakening tipe buah iblis Logia dan Paramecia mempengaruhi lingkungan mereka dan di luar diri mereka, awakening buah iblis Zoan pada dasarnya mempengaruhi pemakainya sendiri. Pengguna dari buah iblis tipe Zoan ini apabila berhasil melakukan awakening, mereka akan mudah untuk memulihkan dirinya. Sehingga apabila mereka berhasil dikalahkan atau tidak sadarkan diri, mereka akan bangun lagi tidak lama kemudian dengan kekuatan yang hampir sama seperti sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan, daya tahan dan juga stamina dari pengguna buah iblis Zoan yang memang pada dasarnya di atas normal, apalagi kalau dilatih, maka keberadaan ketiga monster ini di Impel Down adalah mimpi buruk hampir bagi semua orang, bahkan sekuat apapun orang tersebut, dikarenakan pertarungan dengan mereka hanyalah akan membuang waktu dan hanya akan menguras stamina saja. Selanjutnya ada Don Quixote do Flamingo. Siapa lagi kalau bukan bekas Raja Dressrosa dan juga salah satu bekas anggota Shichibukai yang telah menjadi tahanan di Impel Down setelah kekalahannya melawan Luffy dan juga Law. Don Quixote do Flamingo ini adalah pengguna buah iblis Ito Itonomi, si manusia benang. Seperti yang kita tahu, bajak laut yang satu ini sangatlah kuat. Bahkan saking kuatnya dia hampir tidak berkeringat sama sekali dalam pertarungan di Marineford. Selain itu, dalam pertarungan antara Luffy, Law melawan Doflamingo, kita bisa mengetahui kalau Doflamingo ini memiliki penguasaan buah iblis dan juga haki yang luar biasa. Dia mampu menggunakan Haoshoku Haki alias Haki Sang Raja dan mampu menggunakan Bushoshoku Haki secara efektif. Selain itu, kemampuan buah iblisnya juga sangat luar biasa. Doflamingo mampu menggunakan benangnya untuk bergelantungan di atas awan dan ini membuatnya terlihat seperti bisa terbang di angkasa. Dia juga mampu mengendalikan makhluk hidup dengan memasukkan benangnya ke medula oblongata yang ada di belakang kepala makhluk hidup dan memanipulasi mereka seperti boneka. Selain itu, dia juga mampu membuat klon dirinya dengan bentuk yang hampir sempurna. Sama seperti pengguna buah iblis Paramecia dan buah iblis Logia lainnya, kemampuan awakening milik Doflamingo pada dasarnya membuat sekelilingnya berubah menjadi benang. Namun berbeda dengan kemampuan awakening milik Crocodile, awakening dari Doflamingo membuat benang-benang yang ada di sekelilingnya berdiri. Dari gedung hingga lantai yang dia pijak secara otomatis akan menjadi benang ketika melakukan kontak dengannya. Dan ini menunjukkan penguasaan awakening yang lebih baik daripada Crocodile sendiri. Selain itu, setiap gedung yang menjadi benang tersebut kemudian Doflamingo jadikan senjata yang dia lumuri dengan haki sehingga setiap tusukan dari benang tersebut akan sangat kuat dan menyakitkan. Oke, lanjut ya. Tokoh selanjutnya yang berhasil melakukan awakening buah iblisnya adalah Charlotte Katakuri, anak kedua dari Big Mom dan dikenal sebagai yang terkuat di antara para bajak laut Big Mom setelah Big Mom sendiri. Kemampuan Bushoshoku Hakinya membuatnya mampu melihat sedikit ke masa depan, sehingga dia sangat terkenal dan ditakuti di dunia baru. Selain itu, dia adalah salah satu pengguna buah iblis dengan kemampuan pengendalian buah iblis terbaik yang pernah dilihat di dunia One Piece. Katakuri adalah pengguna buah iblis Mochi Mochi no Mi dan ini menjadikan dirinya sebagai manusia mochi. Kelihatannya buah iblisnya tidak terlalu kuat dan memang kenyataannya seperti itu. Namun dikarenakan kemampuan tempur dan penguasaan buah iblis yang luar biasa dari Katakuri, maka buah iblis ini menjadi sangat kuat sehingga banyak dari anggota bajak laut Big Mom menganggap kalau buah iblis yang dimiliki Katakuri adalah buah iblis yang berbeda dikarenakan penguasaannya membuatnya terlihat seperti pengguna buah iblis tipe Logia.
Selain itu, sama seperti Luffy, dia pada dasarnya mampu menggunakan kekuatannya dengan jauh lebih fleksibel, mengingat unsur mochi dirinya yang memang jauh lebih lentur dan mudah dibentuk bahkan daripada karet yang Luffy miliki. Membuat Luffy ketika bertarung melawan Katakuri seolah seperti melawan versi upgrade dirinya sendiri. Kemampuan awakening dari Katakuri sendiri dia lakukan di dalam dunia cerminnya Brule, dan ini bahkan membuat seluruh lantai dan tembok di dunia cermin tersebut berubah menjadi mochi. Mochi tersebut kemudian dia gunakan untuk mengikat dan mengurung Luffy di dalam balutan mochi sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya untuk membuat musuhnya sesak nafas dengan memasukkan mochi tersebut ke dalam hidung dan mulut musuhnya. Karakter selanjutnya yang berhasil melakukan awakening buah iblis yang dia miliki adalah Eustace Captain Kidd. Eustace Captain Kidd merupakan salah satu dari 12 Generation dan salah satu dari generasi terburuk yang menjadi sekutu Luffy dan Law dalam pertarungan mereka melawan Kaido dan Big Mom di negeri Wano. Dia adalah pengguna buah iblis Jiki Jiki no Mi, dan ini membuatnya menjadi manusia magnet yang mampu mengendalikan besi dan logam, dan umumnya membuatnya menjadi senjata di dalam pertarungan. Kemampuan ini pertama kali dia perlihatkan ketika dirinya dan Law dianggap sebagai kaki tangan Luffy dan dianggap bekerja sama dengan Luffy menyekap para Tenryubito di pasar budak Kepulauan Sabondi. Mengingat pistol dan senjata para angkatan laut umumnya terbuat dari logam dan besi, maka Kidd bisa dengan mudah mengalahkan para angkatan laut yang melawannya. Dia mampu menahan peluru pistol dan meriam dengan mudah dan bahkan membalikannya kepada musuh yang menembakkan kepadanya. Dia juga mampu merampas senjata musuh secara langsung dan menjadikannya tangan raksasa yang tentunya dia jadikan senjata untuk menghantam musuh. Saat dia menjadi sekutu Luffy dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom, dia kali ini mampu menciptakan senjata yang lebih mutakhir daripada sebelumnya menggunakan kemampuan magnetisnya tersebut. Dia mampu menciptakan pistol raksasa dan tidak hanya itu, menciptakan robot dengan 2 tangan raksasa yang tentu saja akan digunakan untuk menyerang musuh. Dalam pertarungan melawan Big Mom, Kidd pada akhirnya mengeluarkan kemampuan awakening-nya. Secara mekanis, kemampuan awakening Kidd hampir sama dengan awakening Doflamingo dan juga Crocodile. Dia mampu membuat apapun yang dia sentuh memiliki medan magnet dan bahkan mengatur kekuatan magnetis dari apa yang dia sentuh. Di pertarungan melawan Big Mom, Kidd menggunakannya kepada Big Mom, dan ini membuat Big Mom menjadi pusat medan magnet dan menarik logam di sekelilingnya kepadanya, membuatnya tertimpa bertonton logam yang membuat Big Mom terluka parah. Selanjutnya ada Trafalgar Law. Trafalgar Law adalah salah satu bajak laut lainnya selain Kidd yang ikut bekerja sama dengan Luffy untuk menaklukkan Kaido dan Big Mom di negeri Wano. Sama seperti Kidd, dia juga dianggap sebagai kaki tangan Luffy menculik para Tenryubito di Kepulauan Sabondi. Buah iblis yang dia makan yaitu OP-OP no Mi membuatnya mampu menciptakan ruangan yang dibatasi selaput, di mana di ruangan yang dia pasang dia mampu hampir melakukan apapun. Dia bisa memotong seseorang sambil membuatnya tetap hidup, menukar jiwa dan kepribadian mereka, menukar posisi antara 2 benda atau makhluk secara bebas di ruangan tersebut, dan lain-lain. Namun dari itu semua, kemampuan yang dibarengi ilmu kedokteranlah yang membuat buah iblis ini sangat overpower, karena hampir semua luka dan cedera bisa diselesaikan menggunakan buah iblis ini. Kemampuan yang disebut room ini pada dasarnya membuat Law mampu membuat ruang operasi yang hampir mustahil dilakukan dalam kondisi normal. Dia bahkan mampu menyambungkan anggota tubuh yang terpotong menggunakan kemampuannya ini, dan menurut Doflamingo dia bahkan mampu membuat seseorang abadi. Bentuk awaken dari buah iblis Trafalgar Law yaitu Krum pada dasarnya berbeda dengan room biasa, di mana dia bisa melakukannya secara luas. Krum justru dipakai untuk melapisi benda tertentu dalam radius terbatas, dan sebagai gantinya benda tersebut mampu membesar dan memanjang
dan bahkan mengabaikan kelembutan atau kekerasan suatu material di hadapannya dan terus menembusnya. Menggunakan krum, Law mampu memperpanjang pedangnya hingga berkilo-kilometer dan mampu menembus tubuh Big Mom yang hampir tidak bisa ditembus, bahkan menggunakan Bushoshoku haki terkuat sekalipun. Lanjut, ada Rob Lucci. Rob Lucci pada dasarnya adalah pengguna buah iblis di chapter paling terbaru manga One Piece yang diketahui mampu melakukan awakening. Bersama dengan para Seraphim dan juga para agen CP0 lainnya, mereka menyerang Pulau Egghead yang merupakan markas dari Vegapunk dan pusat riset mereka. Dalam pertarungan antara Lucci dengan Sentomaru dan juga Luffy, dia menggunakan wujud Awaken-nya yang secara bangga dia perlihatkan kepada Luffy. Wujud Awaken-nya ini pada dasarnya hampir sama dengan wujud manusia leopardnya dengan bentuk yang lebih kurus, namun dengan awan berbentuk seperti api hitam yang terlihat mengelilingi bahu dan tengkuknya. Sama seperti buah Hito-Hitonomi yang dimiliki oleh para hewan buas di Impel Down, Awaken dari Rob Lucci pada dasarnya membuat dirinya memiliki kemampuan buah iblis Zoan yang mampu memulihkan dirinya dengan cepat dan meningkatkan kekuatan fisik dan stamina hingga berkali-kali lipat. Dan terakhir tentu saja ada Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy adalah karakter terakhir di daftar ini yang berhasil melakukan awakening buah iblisnya. Awalnya kita menyangka kalau buah iblis milik Luffy adalah Gomu Gomu no Mi yang jelas sekali buah iblis tipe Paramecia. Namun baru terbongkar bahwa buah iblis milik Luffy adalah buah iblis tipe Zoan legendaris Hito-Hitonomi model Nika, sang dewa matahari. Buah iblis ini pada dasarnya adalah buah iblis Zoan yang membuat penggunanya mampu memaksimalkan kekuatan tempurnya seperti imajinasi yang dia miliki. Karenanya kemampuan bertarung Luffy seringkali berfokus pada kekuatan karet karena dia menyangka kalau buah iblisnya adalah buah iblis karet. Setelah berhasil menggunakan awakening, Luffy lalu berubah menjadi Nika, sang dewa matahari, dan bertarung seperti layaknya karakter kartun dengan tubuh yang hukum fisika seperti tidak bekerja pada dirinya. Luffy menyebut bentuk awakening ini dengan sebutan gear kelima. Dengan awakening inilah Luffy berhasil mengalahkan Kaido yang sebelumnya berhasil mengalahkan Luffy beberapa kali.